Assalamualaikum Bu Rosmaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Epi. Bu Epi bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu, dalam kesempatan ini Epi mau minta izin nih mau mewawancara Ibu. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah berkenan. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara mengidentifikasinya, jika ada dua hal yang satu benar dan yang satu salah, menurut hukum maka itu bujukan moral. Jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Oh iya, berarti kalau dua-duanya benar dilema etika, kalau satu benar satu salah menurut hukum itu bujukan moral ya Ibu ya? Ya. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini yang Ibu jalani sebagai pimpinan, sebelumnya Ibu mengambil keputusan tentunya mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat. Itu yang saya lakukan. Oh iya Ibu. Nah, terus pertanyaan yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang sudah saya lakukan ya Bu Epi ya. Iya Bu. Langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan. Inti dari permasalahan itu apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi teknik agar tidak merugikan. Maksudnya teknik itu yang terbaik gitu kan. Jadi agar tidak merugikan kedua belah pihak. Oh iya, gitu ya Bu ya. Ya. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dilihat dalam segi permasalahannya, saya melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Berarti yang paling efektif itu diselesaikan dengan kekeluargaan ya Ibu ya? Iya. Yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali tantangan-tantangan yang saya hadapi, tapi bekerja kerjasama dengan guru-guru yang ada di sini serta yang lainnya, yaitu yang saya hadapi tantangan dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari syariah yang terbaik, solusinya itu ya yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Berarti tantangannya harus bisa mencari solusi yang baik kedua-duanya gitu ya. Iya, tidak ada yang dirugikan gitu ya Bu ya. Iya. Yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Masalah tentang jadwal mungkin ya terlalu lama juga. Jadi kita supaya selesai dengan cepat dalam penyelesaian masalah, saya akan langsung aja menyelesaikan masalah itu sehingga permasalahan tadi tidak berlarut dan menumpuk. Berarti tidak ada jadwal khusus, kalau ada masalah langsung dikerjakan gitu ya Bu ya, langsung diselesaikan gitu ya Bu. Oke Bu. Yang ketujuh Bu,
Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan selalu saya bawa dalam musyawarah gitu kan, atau dirapatkanlah dengan Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik, sehingga masalah tadi juga bisa kita konsultasikan dengan pengurus sekolah yang ada terlibat di sekolah untuk meminta saran dan masukan, begitu pula dengan komite sekolah. Berarti faktor yang mempermudah itu musyawarah dengan guru, minta saran dari pengawas, dan dirapatkan dengan komite sekolah ya Bu ya? Iya. Ya, Oke, yang ke-8 Bu, yang terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? yang saya dapat ambil atau saya petik itu pada pembelajaran itu, dalam mengambil keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak bisa kita sendiri menentukan, karena kita dalam masih satu komunitas. Berdasarkan kesepakatan bersama itu dapat dihasilkan dari musyawarah, ya, mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan. Jadi tidak bisa kita setelah rapat mengambil keputusan itu kita melakukan sendiri, karena sudah sepakat. Bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan dibanding bekerja sendiri-sendiri. Jadi kita harus bersama-sama, tidak bisa individu. Keputusan Begitu ya. bersama, maka tanggung jawabnya juga bisa sama-sama ya Ibu ya. bersama-sama. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya yang telah bersedia saya wawancarai. Ya, sama-sama. Semoga Bu Epi di kedepannya dapat mempertingkatkan kerjasama ini dengan baik dan dapat mengembangkan lagi ilmu yang didapat. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat. Dalam kesempatan ini Bu, saya ingin mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah. Sebelumnya mohon izin Bu, Epi rekam. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu selama ini. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita tahu ya, dilema etika itu kan dia situasi ketika seseorang mengambil keputusan di mana keduanya itu kan benar, tetapi dia tetap bertentangan gitu. Sementara yang etika moral, apa namanya itu, yang bujukan moral itu memang satu benar satu salah. Jadi dalam mengambil keputusan tentunya kita harus bijaksana, melihat dulu bagaimana, seperti apa sih gitu permasalahannya gitu kan di dalam membuat keputusan, sehingga dalam membuat keputusan itu kita tidak merugikan orang lain. Nah, dengan cara seperti ini kita juga harus mencari kebenarannya seperti apa, sehingga di dalam mengambil keputusan itu tidak salah kita di dalam memberikan keputusan, menetapkan keputusannya itu nanti. Jadi kita memang harus mencari sumber-sumber, kemudian ya bagaimana permasalahan sebenarnya ada itu kan untuk mengambil keputusan seperti itu. Lalu Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Karena ini kalau memang di sekolah, berarti kan menyangkut warga sekolah. Jadi kita harus meminta pendapat dari warga sekolah bagaimana, seperti apa kita lakukan bersama. Setelah mendapat informasi dari mereka, baru kita tentukan itu keputusan apa yang harus diambil, dengan catatan tidak mengurangi gitu, tidak merugikan suatu sisi, ataupun memang tidak ada yang suatu sisi yang merasa dirugikan, baik itu orang ataupun apa, sehingga dalam pengambilan keputusan itu kita ya
memang betul-betul bijak lah pertimbangan di dalam mengambil keputusan itu. Tanpa memberatkan satu belah pihak. Iya, tanpa memberatkan kedua belah pihak. Lanjut selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama tentu kita meminta pendapat dari warga sekolah mengenai apa yang terjadi. Setelah itu, setelah mendapatkan informasi dari warga sekolah kita, baik guru, tenaga pendidikan yang ada, itu baru kita melihat sudut pandang mana yang menurut kita itu baik bagi kedua belah pihak tersebut. Jadi sebagai pengambil keputusan, memang kita tidak mudah mempertimbangkan beberapa hal, ya, yaitu tadi seperti dengan adanya jawaban-jawaban ataupun masukan-masukan dari warga sekolah, kemudian kita pertimbangkan. Setelah itu barulah kita mengambil keputusan sesuai dengan yang menurut hati nurani kita, gitu, tanpa merugikan kedua belah pihak. Berarti langkah-langkahnya cari tahu dulu nih yang kebenarannya seperti apa, baru kita musyawarahkan gitu ya. Kemudian kita identifikasi, setelah itu baru dimusyawarahkan, barulah diambil keputusan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kita melihat kalau yang paling efektif lah ya, itu dalam hal ini efektif menurut Ibu lah kalau selama ini Ibu lakukan gitu, itu mengidentifikasi dulu masalah yang ada. Setelah masalah itu diidentifikasi, kemudian baru kan tentu didata. Setelah didata mencari informasi gitu. Mencari informasi yang memang betul-betul relevan lah dengan itu gitu kan. Kemudian setelah informasi itu didapat, kemudian barulah mencari solusi gitu kan, dengan mempertimbangkan apa yang keputusan yang sudah kita buat gitu. Sehingga kenapa ini dilakukan, kalau langkah-langkah ini dilakukan, tentu nanti kita harapkan dan bagi Ibu sendiri lah pribadi, agar keputusan yang kita ambil itu tidak mengecewakan. Terkadang kan keputusan yang kita ambil mungkin sudah benar menurut kita, tetapi akhirnya berakibat fatal pada orang lain gitu. Maka dari itu di dalam mengambil keputusan itu yang efektif kalau menurut Ibu, ya kita apakan dulu, kita identifikasi, kita cari dulu apa kita kumpulkan, setelah itu baru cari solusi. Nah setelah cari solusi barulah kita putuskan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan sih tentu yang pertama, kalau kita tidak memahami persis permasalahan yang ada, tentu kita agak bingung di dalam menentukan keputusan itu. Kemudian kalau kita lihat lagi kasus-kasus yang ada di sekolah, tentu kalau kita mengambil keputusan yang betul-betul akurat, yaitu tadi kita harus mencari dulu data ataupun kejadian yang sebenarnya. Setelah kita cari kejadian itu, baru kita meminta pendapat. Nah, kalau Ibu kan memang selalu melibatkan semua warga sekolah, karena mereka lah saksi hidup gitu kan, tidak mengambil keputusan sendiri. Sehingga dengan adanya pendapat dari warga sekolah itu, mereka mungkin memberikan pendapat, yaitu menurut mereka sendiri. Kita tidak tahu ya versi kita benar atau tidak, ini mereka sudah mengeluarkan pendapat. Kemudian kita melihat dari sisi mana mungkin ya, kalau dari kedua belah pihak ini kita lihat dari sisi mana, baru kita kalau lihat di sudut misalnya yang dari sisi A, sisi B, melihat dari sudut pandangnya, sehingga memang betul-betul keputusan kita itu bijaksana dan tidak merugikan dari pihak A dan pihak B, sehingga pihak A dan pihak B tadi yang dua keputusan yang harus kita ambil itu memang betul-betul diterima oleh mereka. Jadi diusahakan seperti itulah di dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu
keterlibatan mereka itu di dalam pengambilan keputusan pun itu memang sangat dibutuhkan gitu. Apalagi dengan adanya data-data yang sudah kita dapat, itu kan kita sampaikan ke mereka betul seperti ini atau seperti apa, gitu. Sehingga mereka pun bisa menerima untuk keputusan yang sudah kita berikan. Mungkin lebih ke tantangannya ke orang yang bersangkutan, kadang ada yang nggak nerima atau Ya. kadang dia yang nggak jujur juga, Ya. mungkin merasa benar sendiri, mungkin ada yang gitu ya kesimpulan. Maka itu Ibu harapkan di dalam pengambilan keputusan ini kan tentu mereka adanya keterus terangan, kejujuran yang muncul dari mereka, sehingga dengan ada kejujuran itu bisa kita menentukan bahwa dengan pengambilan keputusan yang kita sudah berikan itu mungkin adalah sebagai pembelajaran buat dia gitu. Selanjutnya Bu, apakah dalam menyelesaikan permasalahan kasus dilema etika ini Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya atau langsung diselesaikan di tempat? Itu memerlukan pemikiran yang sangat jernih, tergantung dari permasalahan yang ada. Jadi kalau memang dia dalam bentuk yang pengambilan keputusan itu bisa diambil pada saat itu, mungkin diambil pada saat itu. Tetapi kalau memang pengambilan keputusan itu memerlukan pikiran yang jernih, sehingga pada saat itu kita tidak emosional gitu kan, sehingga betul-betul apa yang kita ambil, keputusan kita ambil itu tadi larinya tidak merugikan orang lain. Karena pengambilan keputusan itu memang mudah, tetapi pertanggungjawabannya nanti di belakang hari yang susah gitu. Ini mungkin dia tak bisa menerima, akhirnya apa? Muncul rasa sakit hati ke kita. Berarti tergantung kasusnya ya. Kalau Kasus, seandainya ya. kasusnya masih bisa ditanggulangi langsung Ah, selesaikan langsung di tempat. Tapi selesaikan. kalau seandainya sulit berarti ada pemikiran khusus itu. Iya. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada, itu tadi karena keterlibatan guru, berarti kan ada guru, kemudian juga kalau memang dibutuhkan tenaga yang seperti tenaga pendidikan, tergantunglah permasalahannya itu apa untuk diambil keputusan. Jadi melibatkan orang tua juga sebagai untuk apa namanya, pada saat kita menambah ataupun meminta data atau keterangan dari mereka gitu. Sehingga dengan keterlibatan mereka itu kita harapkan dapat membantu mengatasi masalah yang ada untuk pengambilan keputusan kami, sehingga tidak betul-betul salah tentunya. Kalau di sekolah ini sebagai pemimpin ya tentu kepada guru-guru lah yang minta bantu dari orang tua, kemudian guru-guru, di samping itu juga bisa komite sekolah, mereka juga bisa dilibatkan di sana. Berarti dengan orang banyak ya Bu. Ya, Karena kalau kita sendiri mungkin ada 3 pemikiran gitu, ada orang banyak tentu menambah pemikiran yang baru. Selanjutnya Ibu, yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Itu banyak sekali tentunya menambah wawasan kan. Dari pengambilan keputusan yang mungkin sudah diambil itu terkadang kan menurut kita sesuai, kenyataannya mungkin tidak sesuai. Tapi dari pengalaman yang ada tentu itu kan menambah pengalaman kita, menambahkan pemahaman kita bahwa seperti ini rupanya tindakan yang saya ambil salah, kurang tepat gitu. Dirinya yang pasti kurang tepat, sehingga itu akan memperkuat diri kita lagi dan memberikan semangat kita lagi dalam mengambil keputusan. Ya tentu kita akan mencari referensi ataupun lebih diperkuat lagi dari keterangan-keterangan yang ada bahwa kita itu mengambil keputusan harus seperti ini. Yang jelas itu menambah wawasan pemahaman kita, kemudian juga menambah pengalaman ya dalam pengambilan keputusan ini. Berarti keputusan yang kita ambil itu bisa menjadi pembelajaran untuk mengambil keputusan berikutnya. Iya benar. Oke Ibu, terima kasih. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa Ibu dapatkan dalam kegiatan hari ini. Sebelumnya atas waktunya Ibu ucapkan terima kasih. Ya sama-sama Pi. Sukses selalu ya. Terima kasih Ibu.